Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ega yang lucu, elok, imut, dan rupawan ini di Sekolah Minggu Online Jemaat Gemit Paulus Kupang. Nah adik-adik, hari ini Ketong akan memulai sekolah minggunya Ketong. Tetapi Kak Ega dan kakak-kakak semua soalnya akan pernah bosan untuk mengingatkan. Yang pertama, dalam masa-masa new normal ini, dalam masa-masa sekarang ini, Ketong harus selalu ingat untuk yang pertama, rajin cuci tangan. Yang kedua adalah jika keluar dari rumah maka harus pakai masker. Dan yang ketiga adalah apa? Jaga jarak. Betul sekali adik-adik. Nah adik-adik kita akan memulai, tapi Kak Ega mau pimpin dan Kak Ega mau fresh ingatan adik-adik dengan yel-yel dulu. Yel-yel yang seperti minggu-minggu kemarin. Oke? Hitungan ketiga sama-sama ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan, haleluya, yes. Dengan lebih semangat lagi. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Puji Tuhan, haleluya, yes. Wih, keren sekali adik-adik. Nah, Ketong akan mulai ketemu sekolah minggu ini dengan sebuah pujian yang sangat luar biasa. Untuk itu, ayo Ketong semua berdiri. Oke. Sudah. Nah, ujian kali ini dengan judulnya yaitu Lu Lalu Lalu. Oke, musik mainkan.
Adik-adik, tadi ketong sudah memuji nama Tuhan dengan judul lagu lalu. Nah, untuk itu ketong akan membuka sekolah minggu hari ini dengan doa, dan juga doa ini sekaligus dengan doa pengakuan dosa. Karena apa adik-adik? Mungkin selama ini ketong sudah membuat hatinya orang tua, hatinya teman-teman, hatinya om dan tante, dan terlebih lagi hatinya Tuhan itu sakit. Karena itu ketong harus minta pengampunan dosa dari Tuhan. Nah adik-adik, ketong akan berdoa, dan seperti biasa dalam posisi berdiri juga ketong buat jurus doa. 1, 2, 3. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu kepada kami semua hingga detik ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami berkat yang sangat luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan boleh memberkati sekolah minggu ini, biarlah hanya terjadi dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa dalam minggu ini kami sering menyakiti hati orang tua, sering menyakiti hati kakak dan adik, sering menyakiti hati teman-teman, dan terlebih lagi menyakiti hati-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan mari mengampuni dosa kami, dan biarlah kami dilayakan untuk menjadi anak-anak-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Ini doa dan ini sembahyang kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, ketong sudah berdoa untuk membuka sekolah minggu hari ini, dan juga sekaligus doa pengakuan dosa. Karena itu adik-adik, ketong harus percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih itu sudah mengampuni setiap dosanya ketong. Nah, untuk mengamini dan untuk bersuka cita atas apa yang telah Tuhan berikan dalam ketong punya kehidupan, mari ketong puji Tuhan sekali lagi dengan judul lagu Memuji Yesus Tuhan dan Raja. Tapi ayo ketong semua berdiri. Oke, sudah berdiri? Sudah berdiri? Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Musik mainkan. Yesus hebat, hebat, lebih dari segalanya. Ye, ye, ye. Yesus hebat, hebat, ku percaya Dia. Oh, oh, oh. Ku mau bersuka cita, bernyanyi, memuji namanya. Yesus, oh Yesus, juru selamat dunia. Yesus hebat, hebat, lebih dari segalanya. Ye, ye, ye. Yesus hebat, hebat, ku percaya Dia. Oh, oh, oh. Ku mau bersuka cita, bernyanyi, memuji namanya. Yesus, oh Yesus, juru selamat dunia. Mari bertepuk tangan, prok, 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 hantarkan kaki dengan semangat, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Melompat ke kanan ke kiri, mainkan musik dengan gembira, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Terlalu kece badai dong, gerakan semua menarik, sangat semangat. Tapi Kak Ega yakin masih ada beberapa yang salah-salah di rumah. Tapi it's okay, ini apa-apa, no problem, it's okay wae. Tapi ingat untuk latihan lagu dan gerakan ini di rumah, oke? Bisa? Bisa. Nah adik-adik, setelah ini ketong akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari ketong dengan semangat yang luar biasa lagi, dan masih dalam posisi yang sama, posisi berdiri, jangan ada yang duduk lagi, ya. Masih dalam posisi berdiri, ketong akan memuji nama Tuhan sekali lagi dengan judul lagu
hidup tanpa Yesus seperti Donald. Siap? Musik mainkan! Donat, hatiku kosong. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatiku kosong. Oke adik-adik, ketong sudah selesai memuji nama Tuhan. Kak Ega mempersilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Sudah? Oke. Ketong akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu ketong mempersiapkan diri duluan. Oke, Alkitabnya sudah diambil, sudah ada di samping kiri atau di samping kanan, atau mungkin ada di depan, sudah? Kalau belum, Kak Ega kasih waktu 5 detik untuk ambil Alkitab sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah adik-adik, ketong akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ingat, kalau yang di rumah mungkin ada 2-3 orang yang bersekolah minggu sama-sama, jaga jarak dulu. Oke, sudah? Ingat untuk jaga jarak dan jangan bakorek satu dengan yang lain. Sudah siap? Nah, firman Tuhan kali ini akan diceritakan oleh Kak Juan Saugila. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik. Oke, kita akan masuk dalam ketemu pemberitaan firman Tuhan untuk ini hari. Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, Kakak Juan akan pimpin ketong dalam doa firman. Adik-adik dong ingat toh, siapkan memang adik-adik buah kitab, ketong duduk tenang-tenang, siapkan hati, berhenti yang baganggu-baganggu kawan-kawan di sebelah. Kakak Juan lidasin sambil ada yang baganggu now. Oke? Kalau sudah siap, Kakak Juan akan langsung pimpin ketong dalam doa firman. Oke? Mari kita berdoa, jurus doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami dapat fokus mendengarkan firman ini dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ketemu firman ini hari ini itu akan bersambung dari firman minggu lalu yang dibawa oleh Kakak Lita. Ada yang masih ingat Sode? Bapak siapa? Firman Bapak siapa? Bapak Musa, betul sekali adik-adik. Kan minggu lalu tuh kalau Sonde salah, Kakak Juan ingat-ingat tuh sampai di Tuhan Allah utus kembali Bapak Musa untuk omong di Raja Firaun. Kita akan lanjut ini hari. Tapi adik-adik mau dengar Sonde? Ais, Kakak Juan so dengar suara bilang iya nih, hanya bias, Kakak Juan semua cerita. Mau dengar Sonde? Dengar, mau ke sini? Wih, ternyata masih banyak dari Ran 1 sampai Ran 10 Kakak Juan dengar suara banyak sampai gereja sini. Kalau gitu Kakak Juan lanjut ya. Ketepun judul cerita ini hari adalah Allah melatih imanku. Ingat ya,
Allah melatih iman. Ketemu bacaan dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kita akan lanjut dari cerita minggu lalu, sama kita kajian bilang toh. Jadi minggu lalu itu kan sampai di Tuhan omong di bab Musa. Tuhan bilang begini, Musa, lu pergi kasih tahu di Raja Firaun. Bilang Raja Firaun harus mau kasih keluar bangsa Israel dari Mesir. Kalau sampai dia sone mau, bilang kalau aku akan menurunkan bencana yang sangat-sangat besar. Besar sekali kepada bangsa Mesir. Bapak Musa bilang, baik Tuhan. Bapak Musa jalan. Akhirnya Bapak Musa jalan pergi di Raja Firaun. Hari-hari tahu sampai Raja Firaun, Bapak Musa pergi. Raja Firaun, Tuhan Allah Israel berkata, engkau harus membiarkan Israel keluar dari Mesir, atau kalau tidak, Tuhan Allah Israel akan menurunkan bencana yang besar kepada bangsa Mesir. Tapi adik-adik tahu apa? Raja Firaun, adik-adik, dia punya hati keras sama kayak kakak kita omong kemarin. Dia masih omong begini, apa? Mau kasih tengah Israel keluar dari Mesir? Berarti stop. Tuhan sampai omong tuh beta sudah kenal. Raja Firaun sudah kenal Tuhan Allah Israel. Besok akan mau kasih keluar orang Israel dari Mesir. Sonde akan. Di sini Raja Firaun mengeraskan di hati, adik-adik. Maka terjadilah seperti yang Tuhan Allah omong, adik-adik. Di bangsa Mesir tuh, di tanah Mesir terjadi bencana yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar, yang besar pun besar, lihat adik. Sampai kakak John omong besar nih, soalnya cukup untuk menggambarkan itu bencana. Itu bencana tuh kita kenal dengan nama 10 tulah. Adik-adik tahu 10 tulah toh? Mari kita hafal satu-satu ya, kita review satu-satu ya. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara api. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Dan yang kesepuluh, adik-adik, puncaknya, adik-adik, anak sulung di seluruh tanah Mesir. Yang anak sulungnya bangsa Mesir mati semua, adik-adik. Jadi adik-adik, waktu yang waktu tulah yang ke-9 gelap gulita tuh, adik-adik, Raja Firaun ini masih bilang begini, son, besok son mau. Padahal bencana besar sampai 9 kali bencana, adik-adik. Tapi Raja Firaun bilang, son, besok mau kasih keluar ini orang Israel dari tanah Mesir. Tapi adik-adik, sampai pas tulah ke-10, Raja Firaun bilang begini, pengawal, panggil Bapak Musa dan Bapak Harun sekarang. Panggil sekarang. Pengawal dipanggil, Musa dan Harun, Bapak Musa dan Bapak Harun datang menghadap Raja Firaun. Raja Firaun bilang, Musa, Harun, basong keluar sudah tanah Mesir, keluar sudah sekarang. Basong bawa, basong pun rakyat semua, basong pun rakyat, basong pun ternak semua keluar sudah dari tanah Mesir sekarang. Basong keluar, basong beribadah di basong Tuhan yang sama kayak basong bilang tuh. Dan ingat, tolong berdoa untuk berkat kasih beta. Biasa, adik-adik. Tuhan tuh jauh lebih besar daripada Raja Firaun yang sombong tadi. Tuhan jauh lebih besar. Tuhan kasih turun bencana, Raja Firaun minta ampun, adik-adik. Akhirnya Raja Firaun kasih tinggal bangsa Israel keluar. Nah, adik-adik, di sini dia cerita seru, adik-adik. Akhirnya bangsa Israel siap-siap, dong berkemas, dong bawa dong ternak, dong bawa dong barang semua, dong baju, dong pakaian. Bahkan adik-adik, sampai orang Mesir juga ikut kasih dong, adik-adik. Ikut kasih, ini bawa su, ini perhiasan, bawa su, ini pakaian, bawa su ternak, bawa su, keluar su. Akhirnya bangsa Israel keluar. Nah, adik-adik, ketong lihat di peta, adik-adik, di sebelah sini. Ini peta perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik lihat, sebenarnya dari Mesir
ke tanah Kanaan itu dekat adik-adik. Langsung naik begini, selesai. Sama kiri peta. Tapi adik-adik, Tuhan memimpin bangsa Israel lewat jalan yang lain adik-adik. Jadi, bangsa Israel dong turun di Sukot. Dong ambil tulang belulang yang punyanya Bapak Yusuf. As itu dong jalan di Ekam, dong berkemah di Ekam, dan dong terputar di padang gurun adik-adik. Adik-adik bayangkan, dong terputar di padang gurun, panas le, haus le, capek le. Kalau kakak Juan ada di orang Israel ini, kakak Juan pasti pikir begini, wih, Tuhan suka kasih bebas beta beta akan keluar dari perbudakan Mesir nih. Pasti beta akan pergi tanah perjanjian nih, wih, tanah perjanjian pasti enak, pasti makanan banyak, pasti son saki-saki, pasti susu banyak, madu banyak. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan pimpin dong lewat padang gurun. Padang gurun itu apa? Panas, kering, bangsa Israel dong capek, kaki dong sudah bakar-bakar sama kayak semua melepuh. Intinya susah. Baru tambah lihat adik-adik. Kalau katong jalan di Koenino, jalan di Nekoten, katong ada jalan, katong bisa lihat kiri kanan. Adik-adik dong kalau kasar, ambil HP, buka Google Map toh. Nah adik-adik, Israel ini dong tengah padang gurun adik-adik. Padang gurun nih, pasir semua adik-adik, lihat kiri, lihat kanan. Pasir semua. Son tahu mau jalan pi mana. Son ada Google Map, son ada pas jam no. Jadi dong nih son tahu arah adik-adik. Dong jalan, panas, capek, susah, intinya susah. Tapi adik-adik, katong lihat tuh, kira-kira di ini peta nih, kenapa? Tuhan nih, kok Tuhan bisa langsung kasih jalan begini satu naik ke Kanaan? Kenapa Tuhan harus kasih putar dong di bawah situ le? Adik-adik, Tuhan ini punya alasan. Karena Tuhan tahu adik-adik, kalau misalnya katong pikir Israel keluar dari tanah Mesir, dong langsung naik, ikut Filistin langsung naik di Kanaan. Itu tuh dong akan langsung pikir begini, weh, sudah senang, so enak, tinggal tidur, tinggal makan, so perlu ingat Tuhan le. Atau kemungkinan kedua begini, dong pas keluar, ada yang tahu toh, bangsa Filistin itu adalah bangsa yang sangat suka berperang. Jadi kemungkinan kedua ada dong keluar, dong lihat bangsa Filistin ajak dong perang, dong langsung, kok Tuhan tuntun ketong pi perang nih mah, lari kembali pi Mesir, terus ingat Tuhan. Itu adik-adik, Tuhan alasan. Kalau misalkan bangsa Israel langsung naik pi Kanaan, dong belum siap, dong pun iman belum kuat, dong akan langsung lupa Tuhan, ataupun dong akan kembali pi tanah Mesir lagi tuh, sama seperti perbudakan yang sebelumnya. Maka itu adik-adik, Tuhan menuntun dong ikut padang pasir, padang gurun, yang panas, yang capek, yang haus, yang bikin kaki dong melepuh. Tapi adik-adik, walaupun son ada GPS, walaupun son ada Google Maps, Tuhan tetap menyertai dong adik-adik. Adik-adik tahu sonde, di dong pun perjalanan tuh, setiap siang hari itu ada tiang awan yang tinggi banget sampai langit. Sampai langit adik-adik bayangkan, ada awan turun dari langit sampai bawah, sampai ke tanah, katong lihat tinggi besar. Dan tiap malam adik-adik ada tiang api yang tinggi banget dari tanah sampai langit adik-adik. Tiang api menyala terang. Jadi malam-malam terus gelap adik-adik, terang, ada tiang api nah. Itu kalau kakak Juan ada di pas bangsa Israel itu saat kakak Juan pikir, Tuhan pun baik ya. Katong sudah di padang pasir gurun son jelas, tapi Tuhan tetap ada dengan katong. Tuhan tetap kasih katong arah, Tuhan tetap kasih katong perlindungan. Tuhan ini memang terbaik untuk Tuhan ya. Itu adik-adik. Sebenarnya ini cerita nih sama dengan katong kehidupan adik-adik. Ketika katong hidup tuh, katong son pernah yang selalu senang-senang. Ingat adik-adik, Tuhan tuh son pernah janji ketong kalau ketong hidup tuh akan senang. Tuhan son pernah janji ketong kalau ketong hidup tuh akan selalu ada makan, akan selalu ada uang, akan selalu dapat yang ketong mau.
Tuhan som pernah kasih katong, lu tidur sana tidur naik kelas. Som pernah janji begitu. Tapi Tuhan pun janji adalah Tuhan akan menyertai ketong senantiasa. Mau saat ketong susah, mau saat ketong senang, sama seperti bangsa Israel. Tuhan memang janji tanah perjanjian, tapi Tuhan som pernah janji dong jalan itu akan mulus. Dong pi tanah perjanjian dong harus lewat gurun pasir yang panas, kering, capek, tapi itulah cara Tuhan untuk latih dong pu iman. Begitu juga dengan ketong. Ketika ketong di sekolah, ketong tugas banyak sekali, ketong pembelajaran susah, itu tuh bukan berarti Tuhan son sayang ketong. Tapi Tuhan tuh memelatih ketong karena ketong ini bisa percaya kepada Tuhan, karena ketong ini bisa terus berdoa, terus mau datang kepada hadirat Tuhan. Apalagi sekarang adik-adik tahu toh Corona nih kemarin ketong su hijau, ketong su zona hijau. Tapi sekarang ketong kembali zona merah. Itu tuh apa? Itu karena Tuhan mau ketong lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan son mau ketong zona hijau, ketong santai-santai, sampai dulu ketong keluar-keluar bermain. Son mau berdoa oleh Tuhan. Tuhan son mau itu. Tapi Tuhan kasih ketong masih zona merah supaya ketong ini bisa lebih berdoa lagi kepada Tuhan. Oke adik-adik, mulai sekarang ketong harus terus berdoa kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, dan ketong tahu semua rintangan yang ada di ketong depan yang Tuhan kasih dalam ketong hidup itu bukan karena Tuhan son sayang, tapi karena Tuhan mau menguji ketong punya iman supaya ketong tambah kuat, ketong tambah sayang dan tambah dekat kepada Tuhan. Weh, adik-adik dong kakajuan lihat dari sini, dong terlihat dong sangat-sangat percaya, dong sangat-sangat yakin. Kakak John senang, kakak di sini semua senang melihat adik-adik mau mendengarkan firman dan mau untuk terus dekat kepada Tuhan. Kalau begitu ketong langsung sah ke tempat hafalan. Ke tempat hafalan ini hari terambil dari Amsal 3 ayat 11a. Amsal 3 ayat 11a. Dia pun bunyi, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan." Ulang Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Oke? Mantap. Kalau begitu, ketong duduk tenang-tenang, ketong siapkan hati, jangan bareng tiba korek-korek, ketong akan langsung berdoa untuk meresponi ketong punya firman ini hari. Kakak John pimpin jurus doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Bapa untuk firman yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami pengertian terhadap semua yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajarlah kami agar terus percaya kepadamu Tuhan, bahkan di tengah-tengah kesulitan maupun kesenangan kami ya Bapa. Biarlah kami dapat terus bertumbuh dalam Engkau dan dapat lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Jadilah anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ketong sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Juan Saudila. Kak Ega mau tanya ulang, jangan sampai nih tadi Kak Juan cerita pasti ada yang lupa. Aduh, ini ayat hafalan tadi dari mana le? Aduh, ini judul cerita apa le? Kita lupa Cocok Kak Ega bisa ini ulang kok. Oke, Kak Ega akan penuhi permintaan adik-adik semua. Nah, ketong akan ulang judul ceritanya sekali lagi. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Allah melatih imanku. Sekali lagi, adik-adik sendiri, Kak Ega sudah usah ikut. Oke? Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Betul sekali, mantap. Sekarang adalah bagiannya ayat hafalan. Masih ingat dari kitab mana?
Betul, Amsal 3 ayat 11a. Bunyinya apa? Kak Ega akan mengulang satu kali lagi, setelah itu adik-adik yang sendiri. Oke, bunyinya, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dalam hitungan ketiga, adik-adik sendiri. Oke, 3, 2, 1. Amsal 3 ayat 11a. Betul sekali, tepuk tangan. Anak sekolah minggu Gemit Paulus memang luar biasa. Oke adik-adik, ketong sudah selesai mendengar firman Tuhan, ketong sudah tahu judul cerita, ketong sudah tahu ayat hafalan. Karena itu, ketong akan puji Tuhan sekali lagi. Jangan ada yang malas-malas. Oke? Semuanya bangkit berdiri, sudah. Ketong akan menyanyikan pujian dengan judul lagu LOVE. Oke, sudah siap? Music, mainkan! Oke adik-adik, silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, nah adik-adik, Kak Ega mau ingatkan untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu di rayon masing-masing, atau juga bisa menitipkan ke orang tua agar nanti orang tua bisa membawa persembahan itu ke gereja. Nah adik-adik, Kak Ega akan bosan untuk mengingatkan dalam era new normal ini untuk tetap cuci tangan, untuk tetap jaga jarak, dan untuk tetap pakai masker jika keluar rumah. Oke, sudah paham semua adik-adik? Oke, nah adik-adik, ketong akan menutup sekolah minggu ini dengan doa. Semua siap hati dengan jurus doa 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami, Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat hari ini boleh berguna dalam masa kecil kami, Tuhan. Tuhan berkati hari kami ke depannya, agar kami boleh menjadi anak-anak yang setia kepadamu selalu, Tuhan. Ini doa dan ini sembahyang kami, Tuhan Yesus. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai sini ketemu sekolah minggu. Ketemu akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang dengan cerita, dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. So, tetap stay tune di YouTube Jemaat Gemit Paulus Kupang, dan sampai jumpa di minggu yang akan datang maksudnya Kak Ega. Oke, dadah, shalom.